What's up you guys, kembali lagi channel gua. Kali ini gue mau ngebahas mengenai hal yang sekarang lagi trending ya, ataupun ya sedang fenomenal lah. Nah, hal itu adalah banyak forex trader itu pindah dari forex ke futures. Futures ini apa? Seperti Nasdaq, Dow Jones, ya, S&P. Ini adalah futures, pasar saham Amerika, ya, indeksnya. Nah, kenapa kira-kira zaman sekarang itu banyak ya tiba-tiba forex trader itu pindah dari forex ke futures? Gue mau jelasin dari dua sisi ya. Pertama adalah sisi dari tradingnya itu sendiri, dan kedua adalah sisi dari analisa teknikalnya gimana nanti. Nah, pertama-tama menurut gue yang memulai tren futures trading ini, kita nggak bisa bohong bahwa ICT adalah pelopor dari futures trading di tahun-tahun 2022-an ya, di dalam ICT Mentorship 2022 itu. Ya, ketika gue bilang pelopor, bukan berarti dia adalah orang pertama yang trading di futures, tetapi menurut gue, ya, dia adalah orang pertama yang mempopulerkan trading di pasar futures. Nah, gue sebenarnya dari dulu udah tertarik dengan futures trading. Karena pertama ya, karena 2022 mentorshipnya ICT kan memang dia pakai juga pasar futures. Tapi waktu itu gue berpikir gue udah terlalu lama berkecimpung di dunia forex. Ya, kalau gue harus masuk ke dalam pasar baru lagi, takutnya adaptasinya akan lama lagi, dan ya progresnya nanti jadi sia-sia juga yang di forex gitu kan. Gue juga berpikir, karena gini, kalau di forex itu kita menghitung lotnya gampang ya. Let's say kalau kita trading di pair major ya, seperti GBP USD, Euro USD, itu gampang hitung lotnya berapa. Nah, kalau di futures dia ngitungnya agak lebih tricky ya, karena dia pakai namanya handles gitu kan, handles, point dan sebagainya gitu. Nah, gue waktu itu males karena menurut gue ribet lagi kalau gue harus belajar lagi gitu. Nah, sampai pada tahun sekarang 2023-2024 ya, terutama di tahun 2024 ini, banyak sekali gue lihat forex trader ya, terutama trader-trader di luar negeri itu pindah guys ya, perlahan-lahan pindah, meninggalkan forex ke futures. Menurut gue ada beberapa alasan. Yang pertama ya, alasan dari security-nya sendiri ataupun keamanannya. Kita tahu kalau kita trading forex ya, kita trading dengan broker-broker yang punya price feed yang berbeda-beda. Ya, jadi data harga itu dari broker A ke broker B itu beda-beda guys. Ya, jadi sangat-sangat rawan akan yang namanya manipulasi. Ya, tiba-tiba spread, slippage dan sebagainya melebar, itu bisa diatur sama broker. Sementara kalau di futures, mereka benar-benar diawasi oleh SEC. Ya, jadi sehingga semua price feed mereka itu sama guys, sama semua. Ya, tidak berbeda antara price feed yang lu lihat di TradingView dengan price feed yang lu dapat secara langsung, itu nggak ada beda gitu loh. Nah, sedangkan di forex itu beda-beda, tiap broker itu price feed-nya beda-beda. Tetapi kalau di futures, price feed-nya adalah sama semua, universal. Oke? Jadi ini salah satu alasan kenapa menurut gua banyak trader itu pindah dari forex ke futures. Karena di futures itu untuk dimanipulasi kemungkinannya sangat kecil. Alasan kedua, ya, broker-broker forex itu banyak yang tidak terregulasi secara ketat ya. Tetapi ketika kita berbicara broker-broker futures, itu mereka sangat-sangat heavily regulated, sangat-sangat diregulasi. Ya, secara hukum mereka sangat-sangat legal, dan ya intinya lebih aman di futures ketimbang di forex. Nah, ini baru dari alasan security. Nah, sekarang kita mau lihat secara langsung dari alasan technical. Menurut gue pribadi, pergerakan harga di futures itu jauh lebih profesional ketimbang forex, dan gue akan jelasin di chart. Let's get to the chart. Oke, sebelum kita ke chart, buat teman-teman yang suka nanyain broker apa yang gue pakai untuk akun personal gue, broker ini yang gue pakai yaitu Forex IMF, dan sekarang mereka lagi ada promo trading forex bisa hanya dengan 100.000 di deposit awal. So, kalau kalian mau daftar di Forex IMF, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, jadi sekarang gue mau ngebahas ya, kenapa alasan teknikal ataupun alasan price action, kenapa lebih enak sebenarnya buat lu trading di futures ketimbang forex. Oke, pertama-tama ya, kita replay dulu. Forex itu sempat berada dalam sebuah konsolidasi ya, karena DXY juga sempat berada dalam masa konsolidasi yang berat, yang heavy ya. Kayak sekarang aja contohnya nih
ya. Price is just consolidating, ya. Lu buy ataupun sell itu bakal bingung, ya, bakal salah, terjebak di konsolidasi. Ya, kita lihat periode dari 14 Desember sampai 5 Februari itu hanya konsolidasi di forex, ya. Tetapi kita bandingkan dengan Nasdaq, ya. 13 Desember sampai 5 Februari ya, sampai 5 Februari itu actually sangat-sangat gampang dibaca, guys, ya. Kita bisa lihat harga itu rapi banget geraknya, ya. Turun karena dia mitigasi ke discount area. Di sini ada FEG, ya. Naik ngambil liquidity ini. Sekarang harga retrace lagi ke sini ngambil apa? FEG lagi. Ya. Jadi gampang banget dibaca harganya. Bergeraknya itu secara profesional. Dan kalau kalian perhatiin, ya, sekarang gue buka time frame monthly. Ya. Ini Nasdaq. Ini GBP USD forex. Ya. Dari ini aja sekilas saja kelihatan. Ya. Kalian menemukan sesuatu yang beda nggak dari GBP USD dengan Nasdaq dari monthly? Perbedaannya adalah Nasdaq in the long term itu selalu uptrend, ya. Sedangkan forex is a mean reversion game. Artinya apa? Bergerak dari diskon premium discount, but kalau ditarik, mereka itu hanya bergerak di garis rata-ratanya doang, guys. Ya. Nah, tapi bukan berarti forex kita nggak bisa profit, nggak juga. Kenapa? Karena simple aja. Di premium kita cari sell, di diskon kita cari buy, ya kan? Kalau kita berbicara simple. But terkadang lu bisa terjebak dalam, oke, sekarang itu harga masih mau turun nggak ya? Atau oke, sekarang harga udah mau naik nggak ya? Kadang lu bisa terjebak di situ. Tetapi kalau di Nasdaq, ya, simple aja, ya, kita cari posisi buy. Gimana caranya cari posisi buy? Ya, kalau lagi koreksi pun, di koreksi dalam pun misalkan di weekly, kita lihat weekly itu sedang mengejar level apa yang ada di sini. Sebelum nanti lanjut naik lagi. Karena secara historis, pergerakan Nasdaq, saham Amerika itu selalu uptrend, guys. Ya, selalu uptrend. Bahkan yang kayak gini pun, ya, lagi downtrend gini pun, dia ngapain sih turun di situ? Karena di sini ada fair value gap dan dia ngambil low yang ini sebelum dia lanjut naik lagi ke atas. Ya, pergerakannya jauh lebih apa ya? Jauh lebih singular, jauh lebih enak dibaca ketimbang forex yang terkadang terlalu messy. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi di daily GBP USD itu sempat konsolidasi yang sangat-sangat parah ini, ya. So, ini adalah alasan teknikal kenapa banyak orang mulai melihat futures index sebagai another tradable asset, aset yang bisa di tradingin gitu, yang menjadi alternatif dari forex. Dan juga price delivery mereka itu sangat profesional. Ketika FEG di hit, ya, most of the time mereka bakal respect di FEG, ya. Nah, kadang kalau misalkan forex itu ketika dia hit FEG, ya, bisa-bisa kadang dia lewat dari FEG-nya. Contohnya apa? Contohnya ini, FEG. Ya, kadang harga itu lewat dari FEG, jadi nggak rata, nggak rapi. Ya. Kalau di futures, kita bisa lihat most of the time price sangat respect dengan FEG, ya, dengan institutional level yang ada di sini. Ya, turun, hit, FEG, naik. Ini juga FEG, rapi, naik. Ya, very clean price action. So, ini ada 3 alasan kenapa banyak orang mulai melirik index futures sebagai another asset to trade, aset lain yang bisa ditradingin. Oke, jadi tadi adalah 3 alasan, ya, kenapa menurut gua sekarang itu banyak forex trader itu pindah ke futures, ya. Dan gua pun sebenarnya sekarang udah mulai trading juga di Nasdaq, ya.
bukan sekarang pas video ini ya, tetapi memang udah dari beberapa minggu yang lalu gue udah trading di Nasdaq dan memang hasilnya sangat-sangat bagus ya. Runningnya really well ya, dan ketika lu benar tuh harga itu langsung menuju ke tempat tujuan itu tanpa banyak basa-basi gitu loh. Beda dengan forex ya. Jadi ya sekarang gue trading itu bukan hanya di GBP USD, tapi gue juga trading di Nasdaq. Jadi sekarang gue menggunakan 2 pair ya, meskipun gue pernah bilang bahwa trading itu bagusnya 1 pair, tapi menurut gue kasus ini berbeda. Kenapa? Karena di GBP USD kalau nggak ada opportunity gue pindah ke Nasdaq, dari Nasdaq kalau nggak ada opportunity gue pindah ke GBP USD, dan keduanya adalah 2 hal yang berbeda. Yang satu forex, yang satu futures. So menurut gue itu masih make sense dan masih cengli untuk gue lakuin gitu. So see you guys in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.